sobat sekalian, kita bertemu lagi di channel ini dengan saya, Vinariawan. Kebetulan saat ini saya sedang belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya masuk di prodi Mars, di mana di sana banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan. Salah satunya ini, presentasi artikel ilmiah di channel YouTube saya. Oke, kita mulai saja ya Sob ya. Eh, Ini sebenarnya suatu jurnal yang sangat menarik. Kenapa? Ini membahas tentang alat-alat atau IoT, Internet of Things yang sering kita pakai di dunia modern ini. Contohnya ini, ya jam tangan kesehatan, di mana di sana ada heart rate-nya, ada suhunya, ada macam-macam yang bisa diambil dari sana. Nah, gimana sih itu aplikasinya nanti di dunia kesehatan? Apakah bisa memantau kesehatan kita secara benar? Di jurnal ini akan mengungkapkan hal tersebut. Ini malah lebih sangat lagi, sahabat. Dia bisa mendeteksi yang namanya atrial fibrilasi. Nah, mari kita ikuti nggih. Eh, Pelan-pelan nanti saya coba tidak terlalu cepat supaya ini menjadi hal yang berguna dan menarik buat kita. Oke, judulnya adalah Leveraging IoT Devices for Atrial Fibrillation Detection, a comprehensive study of AI teknik. Jadi ada campuran AI-nya lah sudah ini. Luar biasa ini. Oke, ini ditulis oleh Alicia Pedrosia dan teman-teman. Dia disubmit di Jurnal Applied Science di Switzerland dia tahun 2024, edisi 14 halaman 8945. Kemudian ini sudah terindeks Scopus, oke. Q1 atau Q1 untuk General Engineering, Q2 atau Q2 untuk Instrumentation, Fluid Flow dan Transfer Process, Computer Sciences Application, General Material Sciences, Proses Chemistry and Technology. Jadi sudah sangat luar biasa jurnal ini. Alamat DOI-nya di https doi.org/10.3390. Ini didaftarkan di jurnalnya tanggal 25 Juli 2024, direvisi 24 September 2024, akhirnya diterima tanggal 27 September 2024, dan dipublikasikan di jurnal tersebut di 4 Oktober 2024. Kita mulai dari abstraknya. Dari abstraknya ini sebenarnya sudah menggambarkan secara ringkas isi jurnal ini. Dia mengeksplorasi penggunaan IoT dalam hal ini sistem pencahayaannya. Ah, jadi maaf kalau saya contohkan punya saya ini kan ada kedip-kedipnya hijau ya. Nah ini nggak begitu kelihatan. Ada kalau sobat sekalian punya apa eh, jam kesehatan itu biasanya akan berwarna hijau atau merah itu berpendar. Nah itu yang diteliti oleh jurnal ini. Ini IoT-nya atau Internet of Things-nya untuk mendeteksi fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium itu apaan sih? Nah, jantung itu ada dua bagian, atrium dan ventricle. Atrium itu sering dibahasa Indonesiakan sebagai bilik, sedangkan ventricle dibahasakan sebagai serambi. Nah, jantung kita berdetak simultan dan relatif konstan, tetapi mengikuti aktivitas
tubuh secara keseluruhan. Kalau didengarkan suaranya akan seperti jeduk jeduk, jeduk jeduk, jeduk jeduk, dan ritmis dan konstan. Nah, apa yang terjadi kalau itu tidak ritmis, terlalu cepat, jeduk, jeduk. Nah, itu yang namanya fibrilasi, bergetar saja. Dia tidak memompa jantung, jadi dia cuman ototnya cuman bergetar. Kalau normalnya akan kontraksi gitu diikuti oleh ventricle, atrium kontraksi diikuti ventricle, jeduk jeduk, jeduk jeduk begitu. Nah, kalau ini sini dulu. Nah, akan menjadi sesuatu yang katastrofik buat pasien atau seseorang kalau jantungnya itu terganggu. Oke, jurnal ini menggunakan atau mengeksplorasi sinar fotoplethysmography, kita singkat PPG saja ya. Di, di abstraknya mengatakan begitu. Kenapa ini diteliti? Karena dia pengen tahu sebenarnya eh, apakah akurat sih pakai IoT ini untuk kesehariannya. Apakah bisa mendeteksi kelainan jantung dalam hal ini atrium fibrilasi mendeteksi untuk kedepannya atrium fibrilasi tersebut. Nah, hal-hal tersebut yang diungkapkan oleh Jolati ini. Nah, kenapa kok pakai IoT? Ya karena kalau pakai yang standar kan repot sobat. Jadi kalau jangan eh, lihat kalau pasien-pasien di ICU itu ada tempelan-tempelan di dadanya yang kita sebut probe. Nah, kalau kita pakai kayak gitu tiap hari kan ya nggak nyaman gitu. Gatel, repot, dan lain sebagainya. Dan alatnya besar itu, dan itu tidak efektif lah, nggak efisien juga. Nah, coba kalau pakai sesuatu yang dipakai harian, yang kita sebut wearable IoT, nah, apakah bisa? Ini hanya satu segi, sebenarnya banyak sekali jurnal yang mengungkapkan hal-hal yang menjadi menarik, tetapi saat ini kita bahas satu dulu tentang sinarnya, tentang cara akurasi deteksi dari sinar yang ada di IoT itu. Nah, itu yang dibandingkan dengan alat-alat standar medis di ICU. Oke. Secara umum dia menunjukkan bahwa PPG, sinar PPG ini, metode PPG ini mencapai akurasi hingga 97,7% pada model machine learning. Jurnal ini nanti akan meneliti dengan dua pendekatan, machine learning dan deep learning. Introduksi, dia menjelaskan fibrilasi atrium itu bagaimana, eh, itu sangat signifikan mengganggu kesehatan seseorang, sekitar 1 sampai 2% populasi itu memang bisa mengalami hal tersebut, seperti contoh yang sering kita temui di media sosial atau di berita-berita meninggal mendadak, walaupun atlet, walaupun selebritis, tahu-tahu pingsan, terus tahu-tahu meninggal. Nah, itu sesuatu yang pengen dideteksi secara dini dan bisa diobati untuk dicegah. Begitu. Kalau kita memakai alat-alat yang standar, yang sesuai dengan baku emas, itu diistilahkan metode berbasis elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu yang dipasang probe-nya itu ada 5 di dada, 4 di tangan dan kaki, tangan 2, kaki 2. Itu memang akurat dan itu baku emasnya. Tapi kan repot ya, sobat sekalian. Jadi, apakah ada wearable IoT yang bisa menggantikan alat baku emas tersebut? Juga kalau memakai alat tersebut, hasilnya juga kan ya perlu ekspertis, perlu keahlian tertentu untuk menafsirkannya. Nah, dunia sudah berubah dan sekarang
ada AI untuk membantu kita dalam hal menginterpretasi data. Kalau sobat sekalian lihat ada aplikasi-aplikasi seperti Nun sewu kalau sedikit menyebut merek Garmin Connect atau Huawei Health atau yang lain, Fitbit, yang semuanya juga ada jurnal-jurnalnya yang mengulas itu cukup informatif buat masyarakat kebanyakan seperti testing heart rate, terus eh, nyaman tidurnya berapa jam dan lain sebagainya. Apalagi kalau pakai yang seri Garmin itu kalau habis olahraga akan diberikan masukan Anda harus istirahat minimal sekian jam. Nah, ya kayak kayak gitu. Hal-hal yang eh, menjadi ketertarikan peneliti pada pada ini. Dia lebih teliti lagi sinarnya itu yang untuk mendeteksi akurat nggak sih? Nah, itu yang dijelaskan dalam jurnal ini. Dia membagi dua nanti ada lima grup. Grup satu 2 3 itu grup yang machine learning, grup 4 5 itu yang deep learning. Machine learning itu lebih ke arah langsung, jadi langsung dari alatnya, kemudian hasilnya nanti di algoritma dan lain sebagainya. Yang deep learning ini ditambahi oleh program-program tertentu supaya lebih akurat. Nanti kita lihat hasilnya. Dia membagi jurnalnya itu jadi 3 seksi. Seksi pertama tadi sudah abstract dan introduction. Seksi kedua dia mengintroduce apa, menerangkan tentang datasetnya yang dipakai, kemudian langkah-langkah pre-processing-nya, kemudian 3 pendekatan dari ekstraksi fiturnya. Seksi 3 ini menampilkan hasil yang didapat dari eksperimennya ini, dari penelitiannya ini, dan akhirnya seksi 4 itu tentang kesimpulan dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian di tempat lain. Ya, kita masuk ke material dan metode. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau sobat sekalian bayangkan jam ataupun alat kesehatan yang bisa jenengan pakai tiap hari itu sebenarnya ada sensornya dan ada papan papan elektroniknya. Nah, yang diteliti di sini adalah bentuknya seperti itu. Figur nomor satu ini IoT device yang diteliti di jurnal ini. Dia memakai sinar PPG itu tadi. Jadi ini sensornya, ini namanya Arduino board. Nah, pasiennya dari mana? Pasiennya itu dari 35 pasien dewasa yang masuk ke ICU sejak tahun 2001 sampai 2012. Jadi cukup lama memang ini pengembangan alatnya dan tidak main-main. Dia membandingkan data bedside-nya dengan alat yang standar itu tadi dengan alat tambahan wearable device-nya ini. Nanti datanya di-compare akan kelihatan dari baku emas dia akurasinya berapa. Begitu simpelnya. Kemudian gimana sih eh, sinyalnya PPG itu? Secara kasar sinyal PPG kalau masih raw sinyal kayak begini, jadi kayak rumput gini. Nah, setelah dipotong kecil, dibesarkan akan kelihatan, oh ternyata berbentuk seperti gelombang ini. Nah, setelah eh, disaring atau difilter, istilahnya di bandpass signal itu lebih halus lagi, kemudian diperhalus lagi sampai dihilangkan artefak sinyalnya, dia akan menghasilkan hasil yang konsisten seperti itu. Tabel selanjutnya ini seberapa banyak
fitur yang ada di PPG ini bisa ditampilkan antara lain average heart rate, rata-rata denyut jantung, heart rate, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, parameter-parameter inilah yang nanti akan dipakai sebagai mendeteksi adanya atrial fibrilasi atau tidak. Dan itu di-compare dengan baku emas. Singkatnya seperti itu, sobat sekalian. Nah, kita loncat ke hasil. Ya. Hasilnya dari dua pendekatan mesin learning dan deep learning, bedanya di mana sih mesin learning dan deep learning? Kalau mesin learning itu dari sinyal langsung dari PPG-nya, sedangkan untuk deep learning dia difilter nanti dengan ini sebenarnya skematik untuk menggambarkan program filternya. Akhirnya nanti disimulasikan akan keluar setelah programnya di apa istilahnya dibikin khusus untuk memfilter akan keluar hasilnya ada kemungkinan atrial fibrilasi atau tidak gitu hasil. Nah, istilah deep learning ini adalah istilah pemrograman sebenarnya. Hasilnya gimana? Ya, hasilnya kita masuk ke halaman 10 dari mesin learning. Ternyata sistem yang SVM plus CNN dia mempunyai akurasi yang paling tinggi. Apa sih SVM itu? SVM itu dijelaskan ini adalah suatu tipe eh apa gimana ya? Vektor mesin jadi support vektor mesin ini suatu bentuk penggambaran dari suatu hasil deteksi. Kemudian ada random forest dan multi-layer perception atau MLP. Dari tiga model mesin learning, pendekatan mesin learning itu ternyata adalah yang paling akurat adalah SVM yang ditambahkan dengan sistem neural link. Ini jadi vektor mesin ditambahkan suatu program untuk mengolah datanya. Dia akurasinya sampai 0,9768. Nah, gimana yang deep learning? Ternyata deep ini akurasinya lebih rendah. Sobat sekalian lihat 0,9462, 0,9406, sedangkan ini 0,9768. Ini dibandingkan dengan baku emasnya, sobat sekalian. Jadi nanti datanya terkumpul banyak, kemudian data yang dari baku emas juga terkumpul banyak, kondisinya yang sama dibandingkan datanya, nah itu nanti dilihat akurasinya. Gitu sobat sekalian. Nah, karena sistem PPG yang paling pas ini adalah SVM yang digabungkan dengan sistem neural engine CNN itu, maka sesuai dengan hasil penelitian, eh, peneliti sangat mengintroduce untuk melakukan atau menyematkan sistem PPG plus CNN ini di IoT atau wearable IoT di kemudian hari. Ya, dia menyoroti efektivitas penggunaan data PPG yang dikombinasikan dengan metode ekstraksi fitur dan model pembebasan mesin untuk klasifikasi AF yang akurat. PPG ini ya karena memang non-invasif, ini mudah diakses dan sangat membantu untuk memantau AF. Bisa real time karena Bapak, Ibu, Sobat sekalian tahu sendiri bahwa aplikasi-aplikasi itu yang tergabung ke smartphone kita itu bisa
24 jam, kan luar biasa. Itu akan menggambarkan pola aktivitas kita harian. Nanti bisa menjadi dasar, oh ini ada resiko untuk sakit atau tidak. Eh, Peneliti juga eh, memberikan informasi bahwa deep learning atau program tambahan untuk lebih memproses data dari PPG ini masih mempunyai kesempatan untuk nantinya dikembangkan, sehingga eh, pengembangan deep learning ini perlu penelitian lebih lanjut dan penyempurnaannya. Ini adalah summary-nya. Dia menggarisbawahi efikasi dari data yang dihasilkan dari sistem PPG ini yang dikombinasi dengan metode ekstraksi dan lain sebagainya. Dia di summary-nya menjelaskan bahwa ini efektif dibandingkan dengan EG sistem, ECG sistem yang berbasis elektrokardiografi. Ya, J, begitu jurnal yang kami bahas saat ini. Apakah bisa dilakukan di Indonesia? Oh, sangat bisa, sobat sekalian. Kita tiap hari sudah memakai alat tersebut secara nggak sadar. Kalau sobat sekalian biasa olahraga memakai IoT, sudah terekam sobat sekalian. eh, Data-data heart rate kita, kadang mungkin kedepannya mungkin jumlah kalori dan lain sebagainya. Sangat bisa. Nah, semoga pembahasan kita kali ini bisa memperluas wawasan kita tentang IoT, Internet of Things yang sering kita pakai sehari-hari, bisa menjadi kemanfaatan buat kita, nggak cukup hanya untuk gaya saja ataupun untuk gengsi saja, tapi bisa membantu kita untuk mencegah penyakit di masa yang ada. Terima kasih sobat sekalian. Kalau cocok, silahkan subscribe dan klik like. Subscribe dan like-nya sobat sekalian sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Mohon maaf kiranya jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.